Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Nabila Zahra, kelas 11 IPS 1, absen 36. Halo, apa kabar semua? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan dan memenuhi tugas bahasa Indonesia ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti membahas permasalahan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan ditulis menggunakan bahasa baku. Selanjutnya, adapun tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Yang kedua, melatih kemampuan pengorganisasian fakta atau data secara sistematis. Yang ketiga, melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. Dan yang keempat, melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. Adapun yang terakhir, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Reproduktif, artinya karya ilmiah ialah ditulis oleh peneliti ataupun juga penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya, yaitu sesuai dengan makna yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ialah ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah juga harus memberikan pemahaman secara detail dan juga tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah juga ditulis tidak melibatkan aspek perasaan maupun dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku yaitu agar dapat mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah juga harus menggunakan kaidah keilmuan ataupun juga sesuai istilah-istilah akademik dari sebuah bidang penelitian si penulis. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah juga harus menggunakan kata istilah maupun kata yang memiliki satu makna. Yang ketujuh, menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan sebuah karya ilmiah yang harus menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya, macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah adalah karya ilmiah yang menampilkan sebuah permasalahan yang cara penyelesaiannya menggunakan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah suatu karya ilmiah yang umumnya dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjananya atau bisa disebut S1. Yang ketiga, artikel. Di dalam konteks jurnalistik, karya ilmiah artikel adalah karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai suatu peristiwa ataupun masalah tertentu. Yang keempat, ada tesis. Tesis merupakan suatu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang kelima, ada disertasi. Disertasi atau yang biasa disebut karya tulis ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 untuk meraih gelar sarjana. Selanjutnya, ada struktur karya tulis ilmiah. Nih teman-teman, yang pertama ada pendahuluan.
pada bagian pendahuluan karya tulis ilmiah biasanya berisikan kata pengantar serta dasar-dasar penelitian ilmiah yang dikerjakan. Kemudian juga berisi mengenai masalah atau topik yang diangkat serta penyelesaiannya dari masalah tersebut. Yang kedua, isi dan pembahasan. Di dalam isi dan pembahasan ini dapat terdiri dari satu atau beberapa bab. Jumlah bab pada bagian isi dan pembahasan bergantung pada beberapa pelik pembahasan dan pembedahan dari bahan penelitian. Yang ketiga, nih teman-teman, ada kesimpulan. Di bagian akhir adalah yang terdapat kesimpulan. Bagian ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan juga berupa penjelasan singkat dan padat mengenai hasil dari analisis. Selanjutnya, ada karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama, harus lugas, maksudnya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang kedua, harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Yang selanjutnya ada efisien, artinya mempergunakan kalimat, kata, dan bahasa yang baik, sesuai, dan mudah dipahami. Ada efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas dan padat. Dan objektif, artinya berdasarkan fakta, kerangka karya ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, atau tidak mengada-mengada. Yang terakhir, sistematis, artinya penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Karya tulis ilmiah pun ada manfaatnya teman-teman, untuk melatih dalam menggabungkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. Yang kedua, penulis dapat berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang, dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai bahan penelitian atau acuan pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.